Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada diskusi teori politik uh, dalam dalam proyek UAS yang mengangkat tema pengaruh hubungan luar negeri terhadap kesetaraan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Andika sebagai MC, kemudian ada Andika Heri Susanto sebagai moderator, dan ada Mas Utama Yuna serta Rizky Nur Rahman sebagai tim penanggap. Baik, untuk di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Agas Tiawardana. Selamat datang Mas Agas, apa kabar? Selamat siang, baik teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin saya akan membacakan profil singkat dari Mas Agas terlebih dahulu. Oke. Sebentar ya. Oke, berikut profil singkat dari Mas Agas. Mas Agas merupakan nama lengkap Agastya Wardana. Agastya Wardana, Magister Hubungan Internasional. Beliau merupakan dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga serta Direktur Pengelola Cakra Studi Global Strategis atau CSGS pada bidang kajian kebijakan luar negeri Indonesia, budaya strategik, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Beliau menyelesaikan S1 pada program studi hubungan internasional Universitas Airlangga dan S2 pada program studi hubungan internasional Universitas Airlangga. Mungkin segitu saja profil singkat dari Mas Agas. Berikut ada pengalaman serta beberapa pengalaman kerja yang sudah dijalani oleh Mas Agas itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Andika atas pembukaannya. Sebelumnya perkenalkan saya Andika Heri Susanto yang akan menjadi moderator pada diskusi kita kali ini, yang mengangkat tema tentang pengaruh hubungan luar negeri terhadap kesetaraan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baiklah, mungkin selamat datang Mas Agas. Untuk selanjutnya kami persilahkan Mas Agas untuk memberikan pemaparan singkat sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini. Kepada Mas Agas, saya persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman Muhammad Andika Heri, Rizky Nur Rahman, dan Entol Mas Utama sudah diundang dalam diskusi teman-teman ini. Satu kehormatan, nama saya bisa disebut sebagai akademisi. Oke, terkait topik hari ini adalah topik yang menarik, bagaimana kemudian kebijakan luar negeri, hubungan luar negeri dikaitkan dengan kesetaraan dan social justice. Ini adalah salah satu sudut pandang yang merupakan bidang kajian. Kalau di bidang kami di HI ini adalah kajian pembangunan. Bagaimana kemudian hubungan luar negeri dikaitkan dengan kesetaraan dan social justice. Satu poin yang nanti menjadi awal dari diskusi adalah bahwa hubungan luar negeri itu sekarang menjadi semakin penting karena dunia semakin terglobal. Keberadaan Indonesia itu tidak ada kemudian merupakan negara sendiri, tapi merupakan bagian dari komunitas internasional, bahwa apa yang terjadi di luar itu memiliki dampak di dalam, sama halnya dengan apa yang ada di dalam Indonesia, kemudian menjadi concern juga bagi dunia internasional. Oleh karena itu, permasalahan kesetaraan, permasalahan social justice, permasalahan kemudian kesejahteraan, itu menjadi titik irisan dari kebijakan luar negeri dan politik domestik satu negara. Itu adalah isu yang akan kita bicarakan hari ini. Tapi satu poin yang saya tekankan adalah bahwa dalam kajian mengenai kesetaraan, kesejahteraan di era modern kali ini, bukan lagi tentang perdebatan apa yang kemudian parameter kesejahteraan atau tentang bagaimana kemudian orang-orang itu mendukung atau tidak terkait kesejahteraan, tetapi tentang bagaimana kemudian orang-orang memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana kesetaraan, bagaimana kesejahteraan yang diinginkan. Apakah semua orang harus setara? Apakah setara itu sama tinggi? Apakah setara itu bahwa kalau ada yang lebih rendah dikasih tangga, yang sudah tinggi itu tetap? Nah, itu perdebatannya di situ. Jadi semua bersepakat bahwa kesejahteraan, kesetaraan, tentang bagaimana caranya, tentang bagaimana bentuknya, nah itu yang kemudian menjadi perdebatan hari ini. Saya kira itu untuk membuka, nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih.
Mas Agas atas pemaparannya. Mungkin saya ingin memberikan sedikit rangkuman bahwa hubungan luar negeri sekarang itu semakin penting karena di era global ini sekarang negara-negara bukan lagi negara yang individu tapi menjadi suatu komunitas internasional, dan kesetaraan bukan lagi menjadi perdebatan orang tentang yang mendukung kesetaraan itu atau tidak, tapi mengenai apa yang diharapkan oleh semua orang, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi pemaparan dari Rizky Nurrahman. Dia akan memaparkan mengenai kaitannya tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan kesejahteraan melalui pandangan teori politik. Kepada Rizky Nurrahman, saya persilakan. Baik, terima kasih Andika Heri sebagai moderator. Saya ingin mengambil sudut pandang kesetaraan, keadilan sosial, dan kesejahteraan melalui sudut pandang teori politik dari buku Andre Heywood, Political Theory and Introduction, bagian 10. Dalam bagian 10 ini, Andre Heywood menjelaskan kesetaraan bertujuan untuk membangun kondisi sosial, politik, hukum, dan budaya masyarakat untuk dapat menjalani hidupnya dengan memuaskan. Kesetaraan berbicara mengenai menyamakan eksistensi sosial masyarakat yang berperan penting dalam kesejahteraannya. Kesetaraan banyak dipengaruhi oleh pemikiran hak kodrati atau hak asasi manusia yang menyatakan manusia diciptakan sama dan setiap manusia bebas dan setara dalam hak. Gagasan-gagasan ini membentuk sebuah pemahaman tentang kesetaraan dengan ada beberapa pemahaman tentang kesetaraan. Ada kesetaraan formal, yaitu kemanusiaan mereka. Setiap orang berhak diperlakukan sama oleh aturan praktik sosial. Ada juga kesamaan kesempatan, yaitu menghilangkan hambatan dan yang menghalangi pengembangan pribadi dan realisasi diri. Ada kesetaraan juga yang lebih egaliter dan radikal. Kesetaraan ini menjadi yang paling esensial karena berkaitan dengan materi dan sumber daya dari individu. Kesetaraan hasil ini berkorelasi dengan redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin untuk menciptakan kesetaraan sosial. Untuk keadilan sosial, dalam bagian 10 ini dijelaskan keadilan sosial adalah tentang siapa yang mendapatkan apa. Dengan demikian, keadilan sosial bisa dipahami sebagai distribusi, manfaat, atau penghargaan yang dapat dipertahankan secara moral dalam masyarakat, dievaluasi dalam hal upah, keuntungan perumahan, perawatan medis, tunjangan kesejahteraan, dan sebagainya. Keadilan sosial ini bisa dipahami dalam pandangan sosialis menggunakan landasan kebutuhan. Landasan kebutuhan ini menarik karena membahas persyaratan paling mendasar dari kondisi manusia. Untuk kesejahteraan, dalam bagian ke-10 buku Andre Heywood ini, kesejahteraan mengacu pada kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan secara umum. Itu menyeratkan tidak hanya kelangsungan hidup fisik, tetapi beberapa ukuran kesehatan dan kepuasan juga. Kesejahteraan ini menggunakan prinsip kolektivitas yang memiliki keyakinan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kesejahteraan bagi warganya. Maka dari itu terbentuk pemahaman negara kesejahteraan yang terkait dengan gagasan kesetaraan dalam arti luas, bertujuan untuk mengamankan tingkat dasar kesejahteraan yang sama bagi semua warga negara. Sudah, sekian pemaparan dari saya tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan kesejahteraan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Rizky atas pemaparannya.
Selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi diskusi, di mana sesi diskusi kita kali ini akan dibagi ke dalam 3 sesi, yang masing-masing sesinya akan berjalan selama 15 menit. Dan di setiap sesinya terdapat pertanyaan besar dan pertanyaan kecil. Mungkin langsung saja untuk sesi pertama ini, pertanyaan besar yang pertama akan disampaikan oleh Entol Masutama Yunan Septiananda. Silakan kepada Yunan untuk langsung on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya izin masuk. Kalau menurut Mas Agastya, bagaimana sih hubungan luar negeri memiliki dampak terhadap politik domestik? Oke, baik. Terima kasih Yunan atas pertanyaannya. Mungkin Mas Agas bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Yunan. Kepada Mas Agas, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Yunan. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena sebelum kita bicara nanti tentang kesejahteraan, sebetulnya kita bicara dulu, ada nggak korelasinya antara hubungan luar negeri dengan politik domestik? Kalau dari bidang ilmu saya, dari hubungan internasional, jawaban singkatnya adalah bahwa dua-duanya sangat terkait. Kebijakan luar negeri itu sangat terikat dengan politik domestik, begitu juga dinamika politik domestik itu memengaruhi kebijakan luar negeri. Kenapa seperti itu? Karena dalam konteks kebijakan luar negeri, karena dia dibuat oleh negara, dan negara itu kan bukan aktor yang tunggal. Bahwa di dalam negara itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada kelompok kepentingan, ada kemudian kelompok bisnis, yang semuanya itu ingin atau punya kepentingan agar Indonesia itu berhubungan dengan negara A, dengan negara B. Agar Indonesia di dunia internasional itu ngomong A, ngomong isu B, ngomong isu C. Nah, inilah di mana politik domestik memainkan perannya. Bahwa politik domestik itu menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan luar negeri. Dinamika politik yang ada di dalam, pertemuan kepentingan antara kelompok, kelompok masyarakat, kelompok pemerintah, kelompok bisnis, kelompok kepentingan tertentu misalkan, itu beradu kepentingan dalam dinamika politik domestik yang hasilnya kemudian menjadi kebijakan luar negeri. Satu sisi. Di sisi yang lain, kebijakan luar negeri itu juga berdampak terhadap dinamika politik domestik. Bagaimana dampaknya? Dampaknya misalkan Indonesia. Ketika Indonesia berhubungan dengan Tiongkok misalkan, yang terjadi adalah banyak pro kontra di dalam. Nah, ini adalah hasil bagaimana kebijakan luar negeri itu bisa mempengaruhi kebijakan domestik, sama halnya kebijakan domestik bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan untuk memahami analogi ini adalah bahwa sekarang Presiden Jokowi itu mengatakan Indonesia membutuhkan investasi dan pembangunan. Karena kita negara yang mau maju, target kita 2045 Indonesia emas, kita bisa lepas landas, bukan lagi negara berkembang, bisa lepas landas di negara maju. Nah, targetnya itu untuk mencapai target Indonesia emas, kita butuh investasi dan pembangunan. Nah, tetapi investasi dan yang ada di dalam negeri, sumber ekonomi yang di dalam negeri itu tidak cukup untuk menopang pembangunan kita. Makanya Indonesia harus mencari keluar. Kalau di dalam nggak cukup uangnya, cari di mana? Cari dari luar. Investasi, mencarilah investasi di era Jokowi. Kebijakan luar negeri digunakan untuk mencari kebutuhan yang dibutuhkan di dalam negeri, politik domestik tadi. Akhirnya mendapatkan bantuan misalkan dari Tiongkok, yang memberikan bantuan Tiongkok. Nah, ketika Indonesia menerima bantuan dari Tiongkok, dari Jepang misalkan, dari Tiongkok dan dari Jepang, terdapat pro kontra di dalam. Ada yang tidak sepakat Indonesia menerima dari Tiongkok, ada kelompok kepentingan yang tidak setuju, misalkan jika Indonesia berhubungan dengan Tiongkok, mereka lebih suka Indonesia berhubungan dengan Amerika Serikat. Nah, ini menimbulkan pro kontra di dalam politik domestik. Nah, ketika ada pro kontra, bagaimana respon pemerintah? Pemerintah kemudian harus merespon. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus merespon dinamika tarik ulur kepentingan dalam politik domestik ini. Sentimen nasionalisme, sentimen populisme kemudian menjadi pertimbangan pemerintah. Akhirnya, karena ada dinamika politik domestik ini, pemerintah mengubah kebijakannya, mencari titik temu. Apakah kita lebih memilih kebijakan luar negeri atau kepentingan domestik? Nah, ini titik temunya. Bagaimana kebijakan luar negeri dan politik domestik ini saling berkaitan, saling berhubungan, dan satu dengan yang lain itu membutuhkan satu sama lain. Ya, saya rasa itu gitu, Mas moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Agas. Mungkin bagaimana Yunan atas jawabannya? Dari saya cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yunan atas pertanyaannya dan Mas Agas atas tanggapannya. Mungkin untuk selanjutnya, apabila ada teman-teman di sesi pertama ini ingin memahami lebih dalam tentang hubungan luar negeri berdampak terhadap politik domestik, mungkin bisa langsung raise hand atau bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya dengan on mic. Kepada teman-teman, saya persilakan.
Oke, Muhammad Andika. Kepada Muhammad Andika, on mic saja dan sampaikan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya punya pertanyaan terkait dengan bagaimana hubungan luar negeri ini berdampak terhadap politik domestik, dalam hal ini terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seberapa relevan sih kunjungan luar negeri pejabat publik dalam rangka menjalin hubungan diplomatik? Nah, yang kita tahu kan banyak sekali menteri-menteri pada era Presiden Jokowi ini yang melakukan kunjungan luar negeri pada masa COVID-19 ini, gitu. Di mana yang seharusnya dana yang dikeluarkan untuk kunjungan tersebut bisa dialokasikan untuk penanganan COVID-19 itu sendiri. Seperti contohnya, saya mengambil kasus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beliau melakukan kunjungan ke Perancis dalam bidang pertahanan. Menurut saya ini kurang relevan apabila dilakukan pada masa pandemi ini, karena yang kita tahu seharusnya pemerintah harus fokus kepada kesehatan dan ekonomi terlebih dahulu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Agas atau dari teman-teman sekalian? Oke, terima kasih Muhammad Andika atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita ke Mas Agas, mungkin jika ada tanggapan dari teman-teman sekalian untuk bisa langsung raise hand atau on mic. Menurut pendapat saya, dengan adanya kunjungan luar negeri ini, untuk aktor di pusat terutama sangat relevan dalam menyambung kerjasama dengan dunia internasional dari adanya kunjungan luar negeri ini. Dari tadi yang di kasus yang disampaikan oleh Muhammad Andika, dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga dalam kunjungannya ke Perancis juga mencapai sebuah kerjasama dalam bidang militer. Tetapi saya juga setuju dengan poinnya tadi Muhammad Andika, kalau kunjungan luar negeri dalam bidang militer ini apalagi di masa pandemi COVID cukup tidak relevan, karena seharusnya sama seperti yang tadi poin Mas Andika bilang, seharusnya pemerintah lebih berfokus pada pengembalian ekonomi dan penentasan kasus COVID ini. Mungkin lebih relevan jika kunjungan ke luar negerinya kita kunjungan ke Amerika atau Cina untuk dalam kerjasama dalam hal vaksin. Sebagai Amerika dan Cina sebagai negara yang memproduksi vaksin, seharusnya menurut saya kunjungan luar negeri kita lebih relevan jika kedua negara tersebut dalam masa pandemi COVID ini. Oke, baik. Terima kasih Rizky atas tanggapannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi atau mungkin bertanya mengenai tanggapan yang disampaikan oleh Rizky. Silakan. Bagaimana teman-teman? Jika sudah tidak ada lagi tanggapan, mungkin kita akan mendengarkan tanggapan dari Mas Agas mengenai poin yang disampaikan oleh Dika tadi. Bagaimana Mas Agas? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Andika, dan jawaban dari Rizky. Ini menarik sekali untuk dibahas. Apakah kemudian tadi, karena contoh yang diambil kunjungan Prabowo ke Perancis, ya, bahwa memang dari sudut pandang politik domestik, dari sudut pandang relevansi isu, memang agak cenderung muncul pertanyaan, kenapa kemudian Indonesia itu mengedepankan diplomasi pertahanan, kita harus pergi ke Perancis, kita kan mau beli alutsista ya dari Perancis, daripada misalkan mencari vaksin, karena misalkan banyak masyarakat Indonesia belum tervaksin. Kalau kita bicara kesetaraan di era pandemi itu kan yang paling utama adalah gimana caranya semua masyarakat Indonesia itu punya hak sehat.
sehat itu kan public goods, barang publik yang semua orang itu harus wajib atau mempunyai hak untuk dapat hidup sehat. Nah, di era pandemi itu, kehidupan yang sehat itu hanya bisa dicapai ketika masyarakat tervaksinasi, bahwa vaksinasi kita itu tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga bermanfaat bagi satu dengan yang lain. Ini kan salah satu refleksi dari kesejahteraan. Bagaimana korelasinya dengan diplomasi yang dilakukan Prabowo atau kunjungan yang dilakukan Prabowo? Saya kira begini, ini menarik dan memang harus dipertanyakan apakah relevan, apakah waktunya tidak bisa digeser, apakah kemudian komitmennya atau setting waktunya itu tidak bisa digeser mungkin beberapa bulan lagi atau tidak dalam kondisi saat ini. Tetapi kalau dari sudut pandang hubungan internasional adalah bahwa negara itu tidak bisa kemudian hanya berfokus pada satu isu. Memang negara itu ya, namanya negara itu mengurusi banyak isu, dan salah satu isu yang dilakukan Prabowo kemarin ke Perancis dan di Alutsista adalah salah satu kepentingan nasional kita, bahwa Indonesia itu angkatan bersenjatanya sudah usang dan harus diperbarui, dan upaya Prabowo ke Perancis itu adalah salah satu upaya untuk melakukan itu. Jadi sebetulnya dalam konteks itu sangat relevan ketika kita berbicara apakah kunjungan diplomatik atau hubungan diplomatik itu penting. Jawabannya dalam konteks hubungan internasional itu penting. Kenapa sampai harus Prabowo yang datang? Karena ada sisi lain yang kemudian tidak, mungkin bukan di sisi kesejahteraan dan sisi kesetaraan, tetapi dari sisi keamanan. Bahwa keamanan itu juga public goods, keamanan publik atau barang publik yang harus dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau keamanan itu kemudian tidak bisa dicapai oleh masyarakat, oleh pemerintah Indonesia, ketika masyarakat merasa tidak aman, ketika pemerintah merasa tidak aman, dihadapkan pada ancaman-ancaman yang ada, maka sama saja masyarakat tidak memiliki hak untuk merasa aman. Nah, oleh karena itu, menurut saya yang dilakukan Prabowo itu merupakan bagian dari pencapaian kepentingan nasional Indonesia, walaupun memang tidak berkaitan dengan kesejahteraan atau tidak berkaitan dengan isu. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti yang kemudian harus dikritisi bukan hanya tentang Prabowo, tapi tentang apakah kemudian kebijakan luar negeri kita itu sudah diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional urusan vaksin tadi yang disampaikan oleh Rizky. Apakah sudah dilakukan yang bersamaan? Kalau dilakukan bersamaan, misalkan Prabowo berangkat ke Perancis, misalkan Pak Budi Gunadi, Menteri Kesehatan kita, atau Pak Erick Thohir pergi ke tempat lain untuk mencari diplomasi vaksin, menurut saya itu masih fair saja. Karena itu tadi aku bilang, isu kesehatan dan isu keamanan itu merupakan barang publik yang merupakan hak masyarakat untuk sehat, hak masyarakat untuk merasa aman. Jadi selama dua-duanya seimbang, menurut saya itu masih merupakan hal yang sah-sah saja. Nah, kalau yang tidak seimbang, misalkan lebih heavy ke keamanan, nah itu yang perlu kita pertanyakan, itu perlu kita kritisi. Saya kira itu, Mas Moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus atas tanggapannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sesi ini mungkin masih kita bisa tambah satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Jika ada yang mau nanya atau memberikan tanggapan, satu orang lagi, silakan. Saya izin bertanya. Tadi, seperti yang tadi dibicarakan, kunjungan Prabowo ke Prancis ini kan isunya tidak cukup relevan karena membawa isu pertahanan. Seharusnya lebih membawa isu tentang kesehatan ataupun ekonomi. Jadi apakah kunjungan Prabowo ini sedikit membuang-buang anggaran yang didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat gitu. Jadi rakyat yang seharusnya membayarkan pajaknya dan mendapatkan timbal balik dari kesejahteraannya, misalnya dari vaksinasi dan peningkatan ekonomi gitu. Jadi tidak mendapatkan timbal balik dari isu yang dibawa oleh Prabowo ini, isu pertahanan yang dibawa oleh Prabowo ini. Untuk tanggapan dari teman-teman atau Mas Agus, bagaimana tentang hal itu? Oke, baik. Terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Jika ada yang mau menanggapi, silakan raise hand atau langsung on mic. Oke, silakan Muhammad Andika bisa menanggapi pertanyaan dari Rizky. Terkait anggaran, menurut saya apabila alokasi
pajak dari masyarakat itu sesuai, maka menurut saya kunjungan diplomatik ke beberapa negara ini sah-sah saja gitu. Baik lagi ke pertanyaan pertama, di mana tadi kata menurut Mas Agas, kalau misalnya kedua hal tersebut seperti pertahanan dan kesehatan ini bisa berjalan secara beriringan dan balance gitu, maka sah-sah saja sumber dana APBN yang berasal dari pajak masyarakat ini digunakan untuk hubungan diplomatik para pejabat publik gitu. Menurut saya mungkin di masa pandemi ini para pejabat publik harus benar-benar teliti dan memaksimalkan apa-apa saja yang perlu menjadi fokus utama pada masa sekarang. Seperti contohnya mungkin di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang sosial terutama, itu mungkin harus lebih difokuskan untuk kunjungan ke luar negerinya gitu, karena ketiga hal tersebut merupakan hal yang cukup vital di masa pandemi saat ini, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Muhammad Andika, terima kasih atas tanggapannya. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman untuk pertanyaan dari Rizky? Jika sudah tidak ada, mungkin kita langsung mendengarkan tanggapan dari Mas Agas. Mas Agas, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Iya, betul sekali. Apakah kemudian ini efektif atau tidak anggaran kita gunakan? Kalau ini saya kira merujuk kepada kebijakan pemerintahan Jokowi. Di awal pandemi kan memang Jokowi memberlakukan moratorium, pemberhentian sementara agar pejabat-pejabat negara itu tidak kemudian pergi ke luar negeri. Tahun kemarin 2020. Nah, itu sudah diangkat dan kemudian sekarang memang sudah banyak yang mulai pergi ke luar negeri karena kasus sudah mulai terkontrol. Tetapi poinnya adalah terkait dengan APBN atau penggunaan pajak masyarakat itu lebih ke nilai gunanya. Apakah betul-betul perlu misalkan menteri, setingkat menteri atau setingkat di struktur birokrasi itu kan banyak, tidak hanya menteri, tidak hanya pengambil kebijakan, tidak hanya presiden. Ada yang di bawah, ada dirjen, ada direktur, ada staf-stafnya. Menurut saya, kalau terkait dengan pemborosan dan korelasinya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, adalah bahwa kunjungan ke luar negeri itu penting. Secara simbolis itu penting untuk menjaga hubungan antar negara dan hubungan posisi Indonesia di dunia internasional. Tetapi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi, kita harus mewujudkan itu tadi, bahwa kita harus tahu mana yang betul-betul penting, mana yang betul-betul pantas didatengin, forum-forum apa atau isu-isu apa yang pantas didatengin oleh perwakilan Indonesia. Nah, saya kira Presiden Jokowi itu sudah sangat baik dalam memanage ini, karena Presiden Jokowi itu dalam kebijakan luar negerinya adalah seorang presiden yang kalau di forum internasional atau kalau di kunjungan ke negara sahabat, kalau tidak ada dampak nyatanya kepada Indonesia, beliau tidak mau hadir. Makanya ini salah satu sebetulnya Presiden Jokowi ini sudah cukup baik cukup efektif ya dan tepat guna, bahwa semua diplomat itu sekarang diberikan instruksi untuk belusukan mencari modal investasi dan segala macam. Nah, makanya dalam konteks kunjungan ke luar negeri, menurut saya dalam konteks pandemi ini ada baiknya yang harus dilakukan agar kunjungan itu tepat guna. Kalau memang harus datang menteri, harus datang presiden, ya silahkan. Datang menterinya, datang presidennya, asalkan ada kontribusi nyatanya. Dan ini prinsip Presiden Jokowi dalam kebijakan luar negeri seperti itu. Kalau Indonesia tidak mendapatkan dampak langsung, kalau Indonesia tidak dapat apa-apa, kalau hanya hadir saja, ya kita nggak boleh. Nah, ini kebijakan tegas Presiden Jokowi nanti yang kemudian berdampak kepada Indonesia. Makanya terkait dengan isu efektivitas anggaran atau penggunaan uang pajak, saya kira lebih ke bagaimana penggunaannya agar tepat guna. Agar kemudian itu tidak menjadi pemborosan yang tidak relevan dalam konteks penanganan pandemi hari ini. Saya kira itu dulu, Mas Moderator. Oke, baik Mas Agas atas pertanyaannya. Ada yang raise hand lagi, Muhammad Andika, silakan. Ya, benar. Saya setuju dengan pendapat Mas Agas. Berarti pemerintah harus lebih bijak lagi dalam urusan diplomasi ke luar negeri. Karena bagaimanapun, ya memang dalam tatanan pemerintahan mereka sudah menjalani
tugasnya sesuai dengan yang apa mereka yang diperintahkan gitu. Namun ketika kita berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan masyarakat, apakah kunjungan-kunjungan pejabat publik tersebut memberikan efek yang signifikan, memberikan efek langsung kepada masyarakat seperti masyarakat menengah ke bawah khususnya gitu. Karena menurut saya pejabat-pejabat publik yang melakukan kunjungan ke luar negeri itu setelah balik ke Indonesia itu tidak secara menyeluruh memberikan efek yang signifikan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia gitu. Saya pikir pejabat-pejabat publik tersebut setelah melakukan kunjungan ke luar negeri harusnya mereka memberikan arahan kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam hal mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Muhammad Andika. Ada yang raise hand lagi? Silakan Rizky Nurrahman untuk menyampaikan pendapatnya. Saya setuju dengan Muhammad Andika tadi. Untuk kunjungan luar negeri tadi yang disampaikan Mas Agus di era Jokowi, tadi Mas Agus memberikan informasi, memberikan pemahaman kalau Pak Jokowi ini sudah memberikan instruksi jika tidak ada dampak yang diberikan dampak tentang kesejahteraan dan keadilan yang diberikan dari kunjungan luar negeri ini sebaiknya tidak datang. Karena seperti yang kita ketahui banyak juga di era-era sebelumnya kunjungan luar negeri dari pejabat seperti DPR, seperti menteri gitu, yang tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap misalnya kerjasama dalam hal ekonomi, kerjasama dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, yang bisa membangun di dalam negeri Indonesia ini dan bisa memberikan kesejahteraan, memberikan kesejahteraan dan memaksimalkan tugas dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dalam berbagai bidang kepada masyarakat. Dan juga kalau yang era-era sebelumnya tadi yang kunjungan luar negeri tidak memberikan dampak signifikan yang terhadap kebijakan pengembangan di dalam negeri gitu, pengembangan infrastruktur atau pendidikan. Jadi terjadi pemborosan anggaran. Jadi uang yang dibayarkan uang pajak yang dibayarkan rakyat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pejabat publik, tidak diserap dengan baik. Yang seharusnya uang pajak itu bisa berguna untuk menjalin kerjasama dan pengembangan, tapi hanya dipakai untuk kesenangan dari pejabat-pejabat publik ini. Menurut dari saya sekian. Moderator. Oke, terima kasih Rizky Nurrahman. Mungkin karena keterbatasan waktu di sesi pertama ini, kita mendengarkan langsung mungkin tanggapan Mas Agas dari tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang tadi. Apakah itu benar atau mungkin Mas Agas tidak sependapat dengan pendapat teman-teman sebagai penutup di sesi pertama ini? Ya, baik. Ya, kan ada keterbatasan waktu, saya singkat saja, Mas Moderator. Saya kira betul sekali yang disampaikan bahwa terutama dalam kondisi pandemi yang merupakan kondisi tidak normal ya. Kondisi normal kan berarti tidak ada pandemi. Sementara kondisi pandemi ini kondisi tidak normal. Maka harus ada reorientasi kebijakan luar negeri Indonesia atau penjalanan hubungan luar negeri itu kepada sektor-sektor yang memang krusial dan penting. Dalam artian kalau tidak krusial, tidak penting, tidak urgent, maka sebaiknya ditahan dulu agar kemudian tidak ada apa yang dikatakan teman-teman dari sebagai pemborosan anggaran. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa seringkali dalam hal yang melakukan kunjungan ke luar negeri ini bukan hanya eksekutif, bahwa kemudian eksekutif, legislatif, dan banyak aktor politik domestik yang kemudian menggunakan uang pajak dalam negeri untuk melakukan kunjungan luar negeri. Nah, hal seperti ini yang kemudian harus difilter atau dipikir ulang, direstrukturisasi agar penggunaannya tepat guna. Tidak hanya agar uang masyarakat ini tidak terbuang sia-sia, tetapi juga untuk menunjukkan empati kepada masyarakat Indonesia bahwa memang pemerintah ini menjalankan tugas, menjalankan kebijakan luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia memang betul-betul penting.
bukan kemudian tidak untuk menghabis-habiskan uang atau untuk membuang-buang uang. Jadi saya kira memang yang lebih penting adalah bagaimana agar kebijakan luar negeri ini bisa tepat guna, kunjungan luar negeri ini bisa tepat guna, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam kondisi pandemi. Saya kira itu, Mas Margarito. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus atas tanggapannya. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi kedua yang akan membahas tentang kesetaraan. Di sini sebagai pemantik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Rizky Nurrahman. Kepada Rizky Nurrahman untuk langsung on mic. Baik, terima kasih moderator. Untuk sesi kedua, pertanyaan besar yang kami siapkan adalah bagaimana hubungan luar negeri Indonesia mempengaruhi kondisi kesetaraan di masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mas Agus. Oke, terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Silakan kepada Mas Agus untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Rizky. Ya, baik, terima kasih. Terkait bagaimana hubungan luar negeri mempengaruhi kondisi kesetaraan di masyarakat Indonesia. Jawaban singkatnya adalah bahwa hubungan luar negeri itu sebetulnya bisa berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kesetaraan di masyarakat Indonesia. Kalau dia berdampak langsung adalah bahwa pelaksanaan kebijakan luar negeri atau hubungan luar negeri itu digunakan untuk meningkatkan kondisi kesetaraan di masyarakat Indonesia. Contohnya adalah ketika Indonesia kemudian mengikuti apa yang dinamakan dengan komitmen sustainable development, pembangunan dunia berkelanjutan, itu adalah salah satu upaya kebijakan luar negeri atau hubungan luar negeri Indonesia, komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang di dalamnya sustainable development itu memuat elemen-elemen kesetaraan, social justice, dan kesejahteraan. Jadi ini dalam jangka panjang, memang tidak dalam jangka waktu yang singkat. Pelaksanaan itu, komitmen itu dilaksanakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hubungan luar negeri itu berdampak secara langsung dan tidak langsung dalam pewujudan kesetaraan di masyarakat Indonesia. Salah satu contoh lain yang menunjukkan bagaimana hubungan luar negeri itu mempengaruhi kondisi kesetaraan masyarakat di Indonesia adalah misalkan apa yang terjadi di tahun 98. Ketika terjadi krisis reformasi, ketika terjadi krisis waktu itu, pemerintah Indonesia itu kemudian membutuhkan bantuan dari institusi internasional. Karena kita krisis moneter, ya kita butuh bantuan dana talangan, akhirnya kita meminta bantuan kepada institusi itu. IMF, World Bank, International Monetary Fund, Bank Dunia. Persyaratan Indonesia untuk mendapatkan bantuan adalah agar Indonesia itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, memperbaiki demokrasinya, menunjukkan komitmen terhadap social justice. Nah, inilah bagaimana dalam waktu singkat kebijakan luar negeri itu bisa berdampak terhadap kesetaraan. Karena kebijakan luar negeri atau apa yang ada di tingkat komunitas internasional itu memaksa negara untuk mengubah kebijakannya. Dari yang sebelum 98 itu kan mereka tidak demokratis, kemudian pemerintahnya itu tidak transparan. Ketika 98 dengan dipaksa quote unquote oleh institusi internasional, Indonesia kemudian mengubah demokrasinya, mengubah struktur masyarakatnya, mengubah aturan-aturan tentang keberagaman, tentang hak asasi manusia untuk kemudian diubah menjadi lebih baik. Nah, ini menunjukkan bagaimana tekanan eksternal atau dalam konteks ini hubungan luar negeri itu mempengaruhi kondisi kesetaraan masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya kira itu, Mas Moderator, jawaban awal saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mengetahui atau lebih dalam bertanya tentang bagaimana kesetaraan, bagaimana hubungan luar negeri mempengaruhi kondisi kesetaraan di Indonesia, mungkin bisa langsung raise hand atau bisa on mic. Oke, silakan Entol Mas Utama Yunan untuk langsung on mic dan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Baik, tadi menyinggung soal kesetaraan masyarakat Indonesia. Menurut Mas Agus, gimana sih hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina dalam konteks kesetaraan kehidupan gitu? Maksudnya kayak kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia gitu. Karena di sini tuh menurut data tindakan-tindakan itu yang dilakukan sama orang Indonesia terhadap etnis Tionghoa aja itu merupakan tindakan rasisme, bahkan sampai kekerasan. Kayak misalkan dari mulai pemerintahan Hindia Belanda yang menganggap Tionghoa sebagai orang asing. Terus pada tahun 1912 itu adanya dibangunnya syarikat Islam, tapi dengan tujuan untuk
membuat sebuah persaingan, dan itu mengubah hubungan yang sebelumnya baik-baik aja menjadi saling bermusuhan. Nah, terus kalau ngomongin soal 98 juga kan ada tuh kerusuhan. Tapi kerusuhan ini juga merusak nih perusahaan-perusahaan milik warga Indonesia yang memiliki keturunan Tionghoa. Terus juga adanya tindakan pelecehan seksual sampai pemerkosaan terhadap wanita-wanita yang memiliki keturunan Tionghoa. Nah, terus belum lama ini pada Pilpres 2019 silam, kandidat nomor urut 2 Prabowo Subianto menggemakan bahwa ia nggak suka dengan adanya investasi asing, dan hal ini merujuk ke etnis Tionghoa itu sendiri, baik dalam buat dana pemilu ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia. Terus juga pada tahun 2019 juga salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UGM juga bikin permohonan untuk melarang masyarakat yang memiliki keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah di Yogyakarta, seperti itu. Tanggapannya? Oke. Baik. Terima kasih Yunan atas Mas Agas menanggapi. Apakah ada tanggapan dari teman-teman, dari Rizky atau Dika? Oke, silakan Rizky Nurrahman untuk bisa menanggapi. Iya, terkait kesetaraan yang dihadapi oleh tentang kesetaraan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Sebenarnya kan ini diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sudah berakar dari lama gitu, dari zaman Hindia Belanda, dan dari setelah kemerdekaan di masa Orde Baru juga terdapat kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, dan puncaknya pada tahun 1998 toko-toko dari etnis Tionghoa itu dibakar, dijarah, dan perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa diperkosa gitu. Itu berlanjut sampai saat ini, terutama pada saat pemilu 2019 lalu. Ada tadi pendukung dari Prabowo Subianto, dari paslon nomor urut 2 dari Prabowo Subianto yang menggembar-gemborkan pemerintahan asing yang sangat tidak suka dengan investasi dari China masuk ke Indonesia, karena dianggap investasi China ini membawa ideologi komunis Cina membawa ideologis komunis dari Cina ke Indonesia gitu. Dari yang disampaikan Yunan juga, adanya diskriminasi ini berdampak pada hak-hak yang harusnya dimiliki oleh etnis Tionghoa di Indonesia, yang seharusnya setara dengan etnis lain, dengan warga asli Indonesia juga, warga asli Indonesia pribumi. Seharusnya kan mendapatkan hak yang setara gitu. Tadi misalnya Yunan, hak untuk mendapatkan kepemilikan tanah di Yogyakarta, itu menunjukkan dari regulasi saja kita Indonesia ini tidak bisa setara, tidak bisa menunjukkan kesetaraan terhadap etnis Tionghoa. Seperti itu. Sekian dari saya. Moderator. Oke, terima kasih Rizky atas tanggapannya. Mungkin menanggapi, saya ingin, oke, mungkin sebelum saya, silakan Muhammad Andika untuk menanggapi. Baik, terima kasih terkait isu kesetaraan etnis di Indonesia ini. Saya rasa ini merupakan hal yang memang menjadi persoalan sejak dahulu kala ya. Yang kita tahu bahwa sentimen antara pribumi serta etnis Tionghoa di Indonesia ini benar-benar masih kerasa sampai sekarang. Karena mungkin pribumi Indonesia menganggap bahwa etnis Tionghoa sebagai ancaman, etnis Tionghoa sebagai
pembawa masalah. Maka dari itu pribumi Indonesia mempunyai sentimen yang cukup tinggi terhadap masyarakat Tionghoa gitu. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, etnis Tionghoa ini justru banyak juga yang memberikan dampak positif bagi kehidupan bernegara di Indonesia itu sendiri. Bisa kita lihat sebagai contoh konkretnya yaitu Bapak Ahok yang sekarang menjadi direksi PT Pertamina. Beliau sudah menyumbangkan kinerjanya untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju lagi. Menurut saya banyak sekali potensi dari etnis Tionghoa yang memang diperlukan untuk bangsa kita sendiri gitu. Jadi menurut saya perlu adanya edukasi lagi terhadap masyarakat pribumi kita bahwa tidak selamanya etnis Tionghoa itu bermasalah, tidak selamanya etnis Tionghoa itu akan memegang kendali penuh negara kita. Saya rasa kita mesti bisa berhidup berdampingan bersamaan dengan etnis-etnis lain selain etnis Tionghoa karena ya seperti kita tahu Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, maka dari itu tidak boleh ada salah satu etnis pun yang yang dominan gitu, yang dominan di negara kita sendiri. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Andika atas tanggapannya. Mungkin sebelum ke Mas Aga, saya ingin mengajukan satu pertanyaan juga. Dari tadi yang kita dengar adalah bagaimana etnis Tionghoa tetap didiskriminasi, walaupun sekarang kemajuan zaman ini sudah semakin pesat, tapi tetap saja ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana peran pemerintah selaku pelaku politik dalam menanggapi kasus-kasus tersebut seperti itu? Mungkin Mas Agas bisa memberikan tanggapannya mengenai pertama pertanyaan dari Yunan dan juga pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Kepada Mas Agas, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Andika, Erik. Ini menarik juga, dua isu yang sangat sensitif ya, kalau bicara tentang etnis Indonesia, tentang etnis Tionghoa. Sebenarnya tidak akan selesai dalam satu jawaban, karena panjang sekali ketika kita berbicara etnis Tionghoa, tadi sejarahnya sangat panjang di Indonesia. Sejarah di masa lalu, jangan lupa, sekalipun ada diskriminasi etnis, misalkan terhadap etnis Tionghoa juga berperan terhadap kemerdekaan kita, bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya diraih oleh satu golongan saja, tapi oleh banyak golongan, banyak kelompok etnis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa pasca tahun 65, ketika tragedi Revolusi 65 terjadi, hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu menjadi buruk. Sempat terjadi di era Presiden Soeharto, akhir tahun 60 hingga tahun 80-an itu kita membukukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Karena dianggap Tiongkok ini menjadi salah satu sponsor terhadap tragedi 65. Nah, oleh karena itu ada stigmatisasi di masyarakat Indonesia bahwa ketika melihat etnis Tionghoa maka asosiasinya adalah dengan komunis. Padahal tahun 80 ketika Indonesia membuka normalisasi itu dasarnya bukan dasar ideologis. Bukan berarti karena Indonesia sudah tidak lakut lagi dengan komunis lantas membuka hubungan dengan Tiongkok. Tidak. Dasarnya adalah kebutuhan perdagangan. Bahwa ini sangat pragmatis. Bahwa terlepas dari stigmatisasi kita terkait ideologi komunisme di Tiongkok, misalkan, kita butuh ekonomi dari Tiongkok. Makanya tahun 80 itu Kamar Dagang Indonesia menginisiasi normalisasi hubungan dengan Tiongkok hingga hari ini kita punya hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok dalam konteks perdagangan. Nah, oleh karena itu, dalam konteks etnis, saya kira asosiasi komunisme dengan satu etnis, utamanya etnis Tionghoa di Indonesia, ini perlu diperbaiki, atau pemahaman kita tentang komunisme dan asosiasinya dengan satu kelompok etnis ini perlu diperbaiki. Karena pertanyaan besarnya, apakah Tiongkok hari ini itu mau menyebarkan komunisme? Apakah pertanyaannya bahwa apa yang dilakukan Tiongkok hari ini selalu berkaitan dengan komunisme, bahwa dia mengekspor komunisme? Jawabannya adalah ternyata tidak. Penelitian terbaru dari Tom Pepinski dan Jessica Wise 2020 itu dia mengecek apakah pembangunan Tiongkok, bantuan luar negeri Tiongkok itu memiliki muatan ideologis. Jawaban Tom Pepinski dan Jessica Wise mengatakan bahwa tidak ada muatan ideologis dalam bantuan Tiongkok.
Jadi nggak ada muatan mengekspor komunisme dan segala macam itu, tidak ada dalam bantuan luar negeri Tiongkok. Yang ada mereka sangat pragmatis. Kamu bisa kasih aku apa, aku bisa kasih kamu apa. Jadi sangat transaksional dengan Tiongkok itu. Kita butuh pelabuhan, dia bisa kasih uang. Oke, bagi hasilnya seperti apa? 50-50, 60-30, dan segala macam. Kalaupun itu ada, misalkan Tiongkok mendapatkan untung bisa dibandingkan masyarakat Indonesia, misalkan. Nah, itu tentang bagaimana keunggulan diplomasi kita saja menemukan jalan tengah agar bisa 50-50. Nah, makanya kemudian muatan etnis dalam konteks hubungan luar negeri Indonesia dan Tiongkok itu sudah lama. Ya, itu. Lalu tentang peran pemerintah adalah pemerintah itu seharusnya menjadi mediator atau bergerak di tengah, memastikan bahwa etnis di Indonesia itu mendapatkan tempat yang aman, apapun itu etnisnya, apapun itu rasnya, itu harus mendapatkan tempat yang aman di masyarakat Indonesia. Bagaimana kemudian masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan rasa aman, bisa mendapatkan ruang publik yang kondusif bagi semua etnis, semua suku, semua ras untuk bisa berbicara bersama tentang menjadi Indonesia. Karena seperti yang aku bilang tadi, Indonesia itu prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika dan sudah merupakan mandat konstitusi kita, mandat Pancasila, agar keadilan sosial itu dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Makanya tugas pemerintah yang paling utama dalam konteks ini adalah menjadi penengah dan menyediakan ruang publik yang kondusif, menyediakan rasa aman bagi setiap kelompok etnis, kelompok suku, dan kelompok ras di masyarakat Indonesia, agar kesetaraan sosial itu terwujud. Saya kira itu, Mas Moderator. Semoga menjawab ya dari dua pertanyaan tadi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Agus atas tanggapannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita langsung masuk saja ke sesi terakhir, yaitu sesi ketiga. Sebagai pertanyaan pemantik akan disampaikan oleh Muhammad Andika. Kepada Muhammad Andika langsung on mic. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertanyaan pemantik sesi ketiga ini terkait dengan investasi. Sejauh mana utang, perdagangan, dan investasi luar negeri berdampak kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Oke, baik. Terima kasih Muhammad Andika atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja sedikit tanggapan dari Mas Agus untuk sebagai pengantar di diskusi kita yang sesi ketiga kita pada hari ini. Kepada Mas Agus, saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya menarik ya, kita menyentuh dimensi ekonomi dari hubungan luar negeri dan kesetaraan di politik domestik. Jawaban singkatnya adalah sangat penting hubungannya dalam perwujudan kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu tidak bisa dibangun tanpa adanya infrastruktur. Infrastruktur itu tidak hanya fisik, infrastruktur mental, infrastruktur fisik, dan struktur keuangan yang kemudian mendukung. Nah, salah satu poin yang menarik tentang kesejahteraan dan utang, perdagangan, dan investasi adalah bahwa untuk menjadi atau untuk membangun masyarakat yang maju, yang sejahtera, itu kita membutuhkan ekonomi, tidak bisa tidak. Karena seringkali akar permasalahan dari ketidakadilan sosial, ketidakadilan secara ekonomi itu adalah ketimpangan pembangunan, ketimpangan ekonomi. Nah, bagaimana cara mengatasi ketimpangan ekonomi? Salah satunya adalah dengan hutang, perdagangan, dan investasi. Jangan bayangkan hutang, jika Indonesia punya hutang, atau jika Indonesia kemudian neraca perdagangannya negatif, jika Indonesia mendapatkan banyak investasi dari asing, kemudian itu merupakan hal yang negatif. Jawabannya adalah hubungan internasional atau dinamika negara itu memang ekonomi itu tidak bisa 100% dari dirinya sendiri. Karena kalau kita mengusahakan ekonomi sendiri tanpa adanya hutang, tanpa adanya perdagangan dengan negara lain, tanpa adanya investasi asing, itu maka kita negara yang sangat tertutup. Nah, salah satu contoh, bahkan negara paling maju di dunia pun Amerika Serikat, Jepang, itu masih punya hutang, dan banyak sekali hutang. Di Jepang dan Amerika Serikat hutangnya itu lebih banyak dibandingkan APBN. Indonesia ini struktur hutangnya masih teratur ya. Dalam konteks APBN kita itu tidak terlalu besar. Struktur hutang kita masih aman. Oleh karena itu, jawaban saya terkait ini adalah bahwa hutang, perdagangan, dan investasi luar negeri itu berdampak tidak langsung terhadap perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena dengan hutang, perdagangan, dan investasi kita bisa membangun negara. Dan kalau negara dibangun, kalau ekonomi itu dirasakan semua masyarakat Indonesia, kalau pembangunan itu dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, maka dengan sendirinya nanti kesejahteraan, keadilan sosial itu juga pasti akan berdampak. Karena dalam struktur masyarakat Indonesia seringkali permasalahan kesejahteraan itu, permasalahan ketidakadilan sosial itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, ketimpangan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Yang salah satu jawabannya adalah dengan tadi membuka ekonomi kita. Saya kira di situ dulu, Mas.
Oke, baik. Terima kasih, Mas Agas atas tanggapannya. Mungkin saya ingin menanggapi dengan bertanya, kan tadi kalau Mas Agas tadi membahas tentang pengaruh investasi dan perdagangan luar negeri eh, dari segi peningkatan ekonomi. Tapi kalau kita spesifikkan, apakah ada peran investasi dan perdagangan luar negeri ini terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang ada di Indonesia? Sebagaimana kita ketahui bahwa tiga substansi tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Mungkin sebelum Mas Agas menanggapi, ada teman-teman yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Saya persilakan. Oke, baik. Silakan Muhammad Andika untuk bisa langsung Iya, on mic dan memberikan tanggapan. terima kasih. Ketiga hal tersebut, investasi, utang, dan perdagangan merupakan hal yang cukup sensitif menurut saya. Di mana tadi dikatakan oleh Mas Agas, ekonomi, kesejahteraan masyarakat ini sangat berhubungan langsung dengan ekonomi. Dan implementasinya itu ya dari infrastruktur ya gitu. Menurut saya, ketika kita pemerintah Indonesia melakukan investasi, perdagangan, dan berhutang untuk membuat satu infrastruktur atau beberapa infrastruktur di beberapa daerah Indonesia, menurut saya itu cukup baik. Gitu. Namun apabila pembangunan infrastruktur ini secara tidak langsung ini tidak merata, itu juga merupakan yang menjadi permasalahan ketidakadilan sosial dan kesejahteraan itu sendiri gitu loh. Jadi bijaknya apabila investasi, perdagangan, dan utang itu dikelola dengan baik di tiap-tiap dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat, kemudian dialokasikan kepada pemerintah daerah, menurut saya itu cukup adil gitu. Tetapi dengan porsi yang memang dibutuhkan. Misal, di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan sekian miliar untuk pembangunan jalan tol dan pembangunan dan yang lain-lain. Sehingga masyarakat di sana juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan di Pulau Jawa ini gitu. Dengan kemudahan akses yang ada di Pulau Jawa ini, masyarakat menjadi merasa bahwa pemerintah sudah cukup adil dan cukup mensejahterakan masyarakat di Pulau Jawa itu sendiri. Tapi kalau kita lihat di beberapa pulau di luar Pulau Jawa, masih banyak sekali masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan itu dari segi infrastrukturnya. Mungkin menurut saya pemerintah harus lebih detail lagi, harus lebih teliti lagi. Balik lagi ke pertanyaan sisi pertama, menteri-menteri serta pejabat-pejabat publik yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi ini harus segera menangani persoalan-persoalan terkait korupsi, infrastruktur, dan yang lain-lain agar masyarakat Indonesia memperoleh kesejahteraan dan memperoleh keadilannya secara maksimal. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman yang lain? Oke, silakan Rizky Nurrahman untuk memberikan tanggapannya atau pendapat. Saya setuju dengan tadi pendapat dari Muhammad Andika. Kalau investasi dan perdagangan Indonesia sudah lancar, misalnya investasi dari luar negeri datang dengan banyak, misalnya dari Cina, Jepang, Australia, Amerika, sudah datang dengan banyak, tetapi pembangunan di Indonesia hanya berfokus pada Pulau Jawa, tidak pada pulau-pulau lain, sama saja kesejahteraan yang menjadi tujuan dari pembangunan, kesejahteraan dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, tidak akan terwujud. Jadi menurut saya, kalau ingin mewujudkan kesejahteraan ini, mungkin pemerintah bisa lebih memfokuskan investasi pada bidang-bidang tertentu. Gitu. Misalnya pada investasi pada bidang pendidikan misalnya. Pada September 2021 ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal mulai membuka investor asing untuk berinvestasi pada sektor pendidikan.
yang sebelumnya investasi asing pada bidang pendidikan ini belum tercatat dan belum terrealisasi dengan baik. Mungkin pemerintah bisa berfokus pada bidang pendidikan dalam mencari investasi-investasinya. Mungkin dalam bekerja sama dengan negara-negara yang dirasa sudah maju pendidikannya seperti Australia atau Amerika gitu. Juga bisa ditingkatkan dalam bidang kesehatan juga. Misalnya dengan tadi merujuk dari sesi pertama, mungkin pemerintah bisa melakukan kunjungan luar negeri kerjasama dalam bidang kesehatan, khususnya dalam masa pandemi ini, dalam mencari vaksin atau mencari bantuan obat mungkin untuk menangani pandemi virus COVID-19 di Indonesia yang pada bulan-bulan sebelumnya cukup meningkat gitu. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Rizky atas tanggapannya. Sebelum ke Mas Agas, apakah ada tanggapan lain lagi? Oke, silakan Yunan untuk langsung on mic dan memberikan tanggapannya. Baik, jadi saya ingin nanggepin seperti apa yang tadi Dika dan Rizky bilang, emang dengan adanya investasi harus cermat dalam pengelolaan dan pengalokasiannya. Di sini saya ingin memaparkan beberapa data aja dari Bappenas pada tahun 2019. Di sini ada beberapa sektor besar yang emang menjadi pasar utama dari investasi asing ke Indonesia, seperti dalam sumber daya seperti listrik, gas, air, lalu transportasi, industri logam dasar, bangunan properti seperti perumahan dan perkantoran, dan ada juga pertambangan. Nah, dari setiap sektor-sektor ini memiliki nilai sekiranya di atas 2,3 miliar US dollar. Tentu hal ini nggak besar dong. Terus ada juga nih beberapa negara yang memiliki investor terbesar, yang mana Singapura, Tiongkok, Jepang, Belanda, dan Malaysia. Sementara dalam negara investor tertinggi itu ada di Singapura dengan angka sekiranya 6,5 miliar US dollar dan terendah pada Malaysia dengan angka 1,4 miliar US dollar. Sementara dalam realisasi investasi tersebut, nilai terbesarnya itu dialokasikan pada Provinsi Jawa Barat, lalu Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Sulawesi Tengah. Sementara dalam realisasi dan alokasi investasi terbesar itu ada di Jawa Barat dengan nilai sekitar 5,9 miliar US dollar dan terendah ada di Sulawesi Tengah dengan nilai 1,8 miliar US dollar. Tentu hal ini angka yang tidak sedikit, pasti ada sangkut pautnya dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan di provinsi-provinsi tersebut. Akan tetapi balik lagi dalam aspek pengelolaan dan pengalokasian pemerintah tersebut ke provinsi-provinsi itu. Sekian, terima kasih. Oke, baik Yunan, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada tanggapan lain lagi? Gimana? Oke, jika sudah tidak ada tanggapan lain lagi dari pertanyaan tersebut, mungkin kita akan mendengarkan tanggapan dari Mas Agas. Kepada Mas Agas, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Moderator. Betul sekali yang disampaikan teman-teman terkait concern pemerataan bahwa tidak boleh terfokus di Pulau Jawa, bahwa yang lebih penting itu pembangunan di luar Jawa dan bagaimana kemudian itu bisa tepat sasaran. Ya, saya sepakat dengan itu bahwa investasi, perdagangan, dan instrumen ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia itu harus diarahkan untuk pembangunan yang tepat guna di dalam negeri. Itu satu sisi. Tapi sisi lain, ketika kita berbicara tentang kesetaraan dan social justice, juga tentang bagaimana kemudian pembangunan itu tidak lantas 100% asing. Maksudnya, ketika dana itu sudah dari asing, maka seharusnya yang kita lakukan adalah pembangunannya mungkin atau instrumen idenya itu dari masyarakat Indonesia. Jadi bawa uang saja dari luar, tetapi ide, gagasan, kemudian nanti output-nya itu harus diarahkan oleh orang Indonesia. Karena ini salah satu bentuk bagaimana kemudian seringkali ketika pembangunan itu dilakukan oleh asing, seringkali dia tidak mengerti konteks lokal, konteks daerah, konteks nasional. Mereka membangun dengan paradigma mereka, sudut pandang mereka, menurut mereka Indonesia butuh A, butuh B. Tapi sesungguhnya kenyataan di lapangan, misalkan
banyak sekali proyek-proyek proyek-proyek luar negeri yang dilakukan di Indonesia itu tidak peka terhadap kondisi lokal, masyarakat Indonesia atau norma dan kondisi sosial masyarakat. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan harus harus menjadi perhatian pemerintah. Bahwa investasi perdagangan itu penting, bahwa investasi asing itu iya kita butuh. Tetapi bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemanfaatannya agar tidak hanya tepat guna, tapi juga bermanfaat dan peka terhadap kondisi sosial, kondisi kultural yang ada di masyarakat Indonesia. Saya kira ini yang perlu menjadi sorotan, bahwa bukan berarti tidak boleh melakukan investasi, boleh melakukan investasi, cuman harus dalam kerangka yang hati-hati, dalam kerangka yang tepat guna, dalam kerangka yang peka terhadap kondisi sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas, atas tanggapannya. Mungkin untuk sesi ini terakhir ada yang ingin menanggapi lagi atau memberikan pendapatnya atau pandangannya. Silakan langsung. Oke. Silakan langsung Rizky Nurrahman untuk dapat on mic dan menyampaikan tanggapannya. Saya ingin menyinggung tentang utang yang belum sempat dibahas tadi. Saya membaca dari beberapa portal berita seperti Kumparan, Republika, dan Detik itu. Kalau kebanyakan faktor yang membuat negara kita dari Indonesia itu berutang kepada luar negeri itu karena harus menutupi kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Saya sendiri cukup kaget setelah membaca hal ini karena jadi yang selama ini kita kira utang luar negeri ini dialokasikan untuk membangun infrastruktur, membangun pendidikan, membangun kesehatan yang bisa memajukan kesejahteraan, bisa memajukan keadilan sosial yang ada di Indonesia. Tapi cukup banyak dialokasikan untuk menutupi kerugian negara akibat korupsi gitu. Terus ditambah lagi baru-baru ini UU tentang KPK itu direvisi jadi UU nomor 19 tahun 2019 gitu. Yang membuat KPK ini yang membuat KPK ini menjadi ASN dan bisa dikontrol oleh pemerintah. Dengan adanya hal ini, menurut saya, jika KPK dilemahkan berarti proses kita untuk melawan korupsi juga melemah. Jadi korupsi yang terjadi di Indonesia semakin marak, dan jika korupsi yang terjadi di Indonesia semakin marak, kita akan terus berutang kepada luar negeri untuk menutupi kerugian akibat korupsi ini. Dan untuk membayar utang kita ke luar negeri, yang dipakai adalah pajak yang dari masyarakat. Pajak yang dari masyarakat yang seharusnya digunakan pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan dan keadilan sosial, tetapi hanya digunakan untuk menutupi kerugian negara akibat korupsi dengan berhutang ke luar negeri. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain atau dari Mas Agus, ada tanggapan? Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Mungkin kita langsung mendengar tanggapan dari Mas Agus nih tentang utang luar negeri ini. Menurut Mas Agus gimana nih menyikapi statement dari Rizky Nurrahman tentang utang luar negeri? Ya, baik. Terima kasih Rizky dan Mas Moderator atas pertanyaannya. Saya kira ini menarik ya yang diangkat oleh beberapa kantor berita. Saya kira hubungannya antara hutang luar negeri dengan korupsi itu sebetulnya tidak langsung. Karena memang korupsi yang ada di negara kita itu sedemikian destruktif ya, sehingga menghambat kebijakan pembangunan kita. Bahwa itu iya. Bahwa kemudian semakin banyaknya korupsi, semakin banyaknya uang yang kemudian tidak digunakan semestinya, itu menghambat pembangunan kita. Nah, karena pembangunan kita terhambat, maka otomatis presiden atau pengambil kebijakan dalam konteks ini harus mencari cara lain. Pembangunan harus tetap dilakukan, tapi uangnya nggak ada. Karena uangnya itu banyak tidak tepat guna, atau banyak kemudian digunakan oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya, misalkan. Makanya akhirnya harus mencari sumber dana lain, yaitu luar negeri. Nah, oleh karena itu, maka pendapat saya adalah bahwa memang karena korelasinya tidak langsung, menurut saya permasalahan yang ada di dalam negeri itu diselesaikan, yaitu permasalahan korupsi. Karena hutang luar negeri itu harus, dan bukan harus ya, akan selalu ada. Indonesia itu tidak akan bisa hidup tanpa hutang luar negeri. Bagus kalau kita bisa hidup tanpa hutang luar negeri. Tapi bahwa negara sebesar Amerika Serikat, sebesar Jepang,
Bahkan Tiongkok sendiri pun itu masih punya hutang. Jadi kalau memang kita menginginkan Indonesia itu bebas dari hutang itu agak susah. Makanya yang agak lebih mudah kita lakukan adalah bagaimana kita mengenai isu korupsi. Karena korupsi ini tidak hanya berdampak bagi hutang luar negeri, tapi juga berdampak pada permasalahan kita bahas hari ini, yaitu kesejahteraan dan kesetaraan. Karena korupsi ini menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan hasil dari pajaknya. Nah, ketika masyarakat tidak mendapatkan hak yang sama, misalkan ada orang-orang yang 1% atau kelompok-kelompok yang menjadi maling, quote-unquote, mengambil uang rakyat, maka ini kan ada ketidaksetaraan, ada akumulasi kekayaan pada orang-orang tertentu, pejabat publik misalkan, atau pada orang-orang lain, yang membuat masyarakat 99% lainnya tidak mendapatkan porsi dari ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, menurut saya ini isu yang harus ditangani terlebih dahulu, yaitu isu internal kita, korupsi, dan penggunaan anggaran yang tidak tepat guna, agar perwujudan kesejahteraan itu bisa diselesaikan. Baru kemudian setelah itu kita berbicara bagaimana merestrukturisasi hutang, mengatur hutang luar negeri kita, agar itu tepat guna, dan agar kita bisa lepas dari jebakan hutang. Saya kira itu jawaban saya. Oke, baik. Oke, masih ada tanggapan dari Rizky Nur Rahman, silakan. Om, dari tanggapan dari Mas Agus, tadi saya setuju untuk memperbaiki kondisi politik internal kita dulu. Mungkin langkah strategisnya adalah menyiapkan kebijakan untuk lebih melawan korupsi dengan menguatkan KPK, dan menurut saya lebih kepada ini kan pelemahan KPK ini terjadi secara terstruktur dan didukung oleh regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan legislatif dan dari badan legislatif itu. Jadi menurut saya partisipasi dari masyarakat, opini dari masyarakat harus didengar oleh oleh legislatif dan eksekutif untuk membuat kebijakan yang melawan korupsi agar tingkat korupsi di Indonesia ini menurun dan kita tidak harus menambah utang terus-menerus. Walaupun tadi hutang diperlukan memang, tapi setidaknya hutang yang kita pinjam dari luar negeri itu kita bisa alokasikan untuk bidang-bidang yang strategis dalam pembangunan infrastruktur gitu. Jadi partisipasi dari masyarakat ini juga harus didengar oleh pemangku kebijakan seperti DPR, DPD maupun pemerintah, menteri dan presiden itu untuk tadi melawan korupsi agar uang yang rakyat bayarkan melalui pajak tidak terus digunakan untuk menutupi utang luar negeri akibat kerugian negara akibat korupsi. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Rizky Nur Rahman. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sesi 3 kita cukupkan sampai di sini saja. Mungkin untuk sebagai penutup, mungkin Mas Agus bisa memberikan closing statement-nya mengenai diskusi kita pada hari ini. Kepada Mas Agus, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas diskusinya yang menarik dan pertanyaan-pertanyaannya yang memantik intelektualitas kita tentang hubungan antara hubungan luar negeri, politik domestik, dan kesejahteraan sosial. Saya kira satu garis yang harus kita tarik, yang harus kita pahami adalah bahwa satu, hubungan luar negeri dan politik domestik itu sangat berkaitan erat. Tadi semua isu yang kita bicarakan itu menyinggung dimensi eksternal, luar negeri, dan dimensi domestik. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa perwujudan kesejahteraan sosial itu tidak hanya apa yang dilakukan Indonesia di dalam, apa komitmen Indonesia di dalam, tapi tentang bagaimana elemen internasional itu berpengaruh terhadap kesejahteraan kita. Tadi kita bicara tentang bantuan luar negeri, tentang investasi. Tadi juga sudah saya sampaikan terkait sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Komitmen kita terhadap pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan itu tidak hanya membangun ekonomi, tapi juga membangun masyarakat, membangun wujudnya kesejahteraan sosial. Nah, ini adalah hal yang harus digarisbawahi tentang hubungan antara hubungan luar negeri, politik domestik, dan kesejahteraan sosial. Poin terakhir saya adalah bahwa kesejahteraan sosial itu tidak akan bisa terwujud jika pemerintah tidak memiliki komitmen terhadap itu. Bahwa sekarang kita lihat di media sosial, di level masyarakat itu sudah mulai banyak kesadaran, dan masyarakat itu akan selalu sadar terhadap isu ini. Karena yang mengalami isu kesejahteraan sosial itu masyarakat.
Tinggal bagaimana sekarang pemerintah itu mengakomodasi, menyediakan kerangka kebijakan, menyediakan kerangka hukum, menyediakan memfasilitasi masyarakat agar kesejahteraan sosial, kesetaraan, baik ekonomi maupun sosial, dan pembangunan ekonomi itu dapat terwujud di masyarakat Indonesia secara bersamaan tanpa mendiskreditkan satu kelompok, satu etnis, satu ras tertentu, tanpa mendiskreditkan isu tertentu yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu akhir penutup dari saya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Jadi pada intinya yang harus dilakukan pemerintah itu adalah komitmen, dan komitmen ya Mas. Oke, jadi terima kasih Mas Agus atas closing statement-nya. Dengan berakhirnya dengan closing statement yang telah disampaikan oleh Mas Agus, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Andika Heri Susanto sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Mas Agus. Mungkin sedikit saya simpulkan atas diskusi kita kali ini bahwa semua elemen masyarakat, semua elemen pemerintahan harus bersinergi, harus bekerja sama bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta kesetaraan yang ada di Indonesia itu sendiri. Baik, kita cukupkan saja diskusi kali ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.